Oke, kita melanjutkan video yang sebelumnya. Di video kali ini kita akan melakukan pengecekan ya terhadap apa yang sudah kita buat kemarin. Kita lihat dulu soalnya kemarin. Oke, kita akan melakukan pengecekan aplikasi inventaris kantor yang sudah kita buat, di mana fitur-fiturnya juga apa sudah sesuai ya. Oke, kita cek mulai dari atas. Ini soal yang kita buat, yang kita kerjakan. Langkah kerjanya lakukan instalasi pengaturan software tools pemrograman. Oke, kita sudah melakukan instalasi untuk aplikasinya ya. Software editornya kita pakai Visual Studio Code, kemudian database-nya kita pakai XAMPP. Interpretasikan spesifikasi program yang diberikan. Aplikasi berbasis sistem client server. Jadi ada client, ada server. Jelas kita servernya pakai Apache, yaitu yang sudah satu paket dengan ini XAMPP juga. Ini server yang kita pakai, ada MySQL dan Apache. Oke, lalu aplikasi dapat dibuat berbasis desktop, web, dan perangkat bergerak. Jelas kita aplikasinya berbasis web ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi menggunakan pembagian privilege dengan tingkatan administrator, operator, dan peminjaman. Oke, jadi ada 3 privilege. Kita kemarin sudah membuatnya, ada 3, yaitu admin, operator, dan peminjam. Yang di database-nya kita cek dulu di database-nya. Ada di bagian pegawai. Ada di bagian petugas. Jadi ada admin ya. Kemudian ada operator, ada peminjam, ada 3 level pembagian. Lalu buatlah desain user interface atau wireframe, yaitu menu, pemodifikasi data, dan pelaporan. Oke, kita cek dulu di bagian admin. Kita masuk ke halaman admin. Di dalam admin kita sudah ada menu ya. Tentunya ada di atas ini. Ada menu daftar inventaris, peminjaman, pengembalian, dan menu laporan. Oke, kita sudah dapat semuanya untuk itu. Ada di sini. Nah, ada di sini, ada di nih, administrator. Menu pemodifikasi data, menunya kita sudah ada. Pemodifikasi data kita ada di bagian edit. Di edit barang ini ya, kita ada menu untuk edit. Ini adalah form untuk modifikasi data. Dan pelaporan juga ada, kita sudah sediakan untuk menu pelaporannya ya. Oke. Kemudian kita cek di bawahnya, fitur minimal pembagian privilege dalam aplikasi. Oke, jadi di dalam aplikasi ini ada pembagian privilege-nya. Administrator, dia bisa login, logout, kemudian menampilkan data inventaris, peminjaman, melakukan pengembalian, dan generate laporan. Untuk operator itu hanya login, logout, kemudian inventarisnya tidak ada, dia bisa melakukan peminjaman dan pengembalian. Sedangkan di peminjaman itu ada login, logout, kemudian dia hanya bisa melakukan peminjaman, tidak bisa melakukan yang lain ya. Oke, kita cek dulu satu persatu untuk privilege-nya. Oh iya, sebelum ke situ saya cek tadi di aplikasi ini yang di bagian menu laporan itu masih ada source ya, ada script ini. Ini yang di bawah ini. Nah, ini saya save ya, saya save. Jika kalian aktifkan ini, maka di laporan hanya akan tampil pada peminjaman yang hari ini. Jadi yang kemarin-kemarin tidak tampil. Caranya nampilkan kita harus filter dulu seperti itu. Nah, ini baru tampil hari-hari yang sebelumnya. Sedangkan saya kan inginnya untuk tampilan di awal itu kan saya ingin menampilkan semuanya, bukan hanya hari ini. Maka ini kita matikan atau kita hapus ya. Caranya kalau dimatikan itu kalian seperti ini.
kalian blok, kemudian kontrol slash gitu, kontrol garis miring gitu. Atau kalian hapus juga tidak apa-apa, sama saja. Kemudian di save, dicetak laporan juga sama, dibuat, dimatikan semuanya saja. Oke. Nah, agar apa? Agar ketika masuk di menu laporan ini tanpa melakukan filter, dia menampilkan semuanya data yang ada. Baru ketika kita lakukan filter, misal contoh tanggal 1 sampai tanggal 23 ini ya, yang terakhir ada tanggal 23. Nah, dia hanya memfilter tanggal tersebut. Sedangkan ketika tanggal 28 sampai tanggal 28, nah dia hanya menampilkan tanggal ini. Gitu. Apabila cetak laporan, nah cetak laporan ini kan hanya mengambil periode tanggal 28 sampai 28. Nah, di sini ini. Jadi cetak laporan itu ketika kalian ingin mencetak semua berarti per bulan ya. Contoh saya ingin mencetak bulan November, otomatis tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, kemudian saya cetak laporan, maka dia akan tampil semuanya. Seperti itu. Nah, itu yang perlu diperbaiki satu. Jadi dinonaktifkan atau dihapus saja untuk fitur yang ini. If empty, tanggal dari dan nn ya, empty, tanggal sampai, ini dinonaktifkan saja di bagian menu peminjaman. Di bagian menu laporan. Sama cetak laporan juga. Oke, itu. Lalu kemudian kita lakukan cek ya tadi ya. Oke, di administrator bisa semuanya. Login logout, kita sudah login di bagian admin. Ada inventarizer, ini di bagian daftar inventaris ini ya sudah ada, menu tambahnya juga sudah. Coba kita tambahkan satu barang, ini saja. Ada kursi, baik, ada 50 barang, pilih nama inventaris, pilih ruang lab RPL, kursi lab RPL, kita simpan. Oke, kita kembali. Nah, oke, di sini sudah masuk ya barangnya. Coba kita cari. Ini yang coba ini. Coba kita cari kursi. Nah, ada dua barang. Ini 150, 110. Jadi sudah masuk ya. Saya ingin hapus sekarang fitur pencariannya, berarti sudah jalan. Kita coba laptop. Nah, sudah keluar. Kita cari kursi tadi. Oke, sudah keluar. Paginess-nya juga sudah jalan ya. Kita cek di daftar inventaris. Di sini ada 7 inventaris. Ini tampilannya hanya 5. Kenapa? Ya karena kita kemarin buat list ini sebanyak 5 list. Jadi yang 6-7-nya ada di sini, di pagination ini, pagination yang kedua. Nah, di sini berarti sudah jalan. Pagination-nya yang bawah ini juga sudah jalan. Oke, saya cari kursi. Kita coba hapus satu, seharusnya nanti jumlahnya jadi 6 ya. Kita hapus. Oke, jadi 6, sudah jalan ya. Oke, sip. Di daftar inventaris tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke menu peminjaman, karena di sini ada menu peminjaman di bagian admin. Oke, di bagian admin kita coba input satu lagi, proyektor misalnya. Pinjam jumlahnya 4. Nah, ini P0 PMJ 009 kode pinjamnya saya. Nah, konfirmasi, dia bisa memproses untuk konfirmasi barangnya ya di bagian peminjaman. Kita coba. Oke. Nah, oke, kita langsung lanjut di menu pengembalian. Karena admin juga mempunyai menu pengembalian. Pengembalian PMJ 9, ini proyektor jumlah ada 4. Coba kita proses untuk dikembalikan barangnya. Tanggalnya bikin sekarang ya. Simpan. Hilang ya. Sudah hilang, kita cek di peminjaman. Barang dikembalikan. Oke, sip. Tanggal kembali juga sudah masuk. Sip. Oke, jadi sudah sekarang di laporan. Laporan kita tadi sudah coba ya. Misalkan saya input mulai dari 1 sampai tanggal 30, kemudian saya filter, kemudian saya ingin langsung cetak, maka secara otomatis dia akan menampilkan barang-barang yang
dipinjam selama satu periode, itu periode 1 bulan, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, untuk cetak laporan berarti sudah. Kita lanjut ke menu operator. Di operator ada peminjaman, berarti operator bisa memproses dari pinjaman ya, dari peminjaman. Contoh saya ingin konfirmasi yang ini PMJ 005, saya konfirmasi. Oke, ada pengembalian PMJ 005, saya proses pengembaliannya, tanggal sekarang juga saya simpan, hilang, saya cek kembali PMJ 005, dikembalikan. Oke, jadi di operator sudah ada menu login sama logout ya, ini logoutnya, kemudian loginnya tadi, kemudian ada menu peminjaman dan pengembalian. Ada menu peminjaman dan pengembalian. Oke, sip ya, sudah sesuai. Kita lanjut ke bagian privilege peminjam. Kita logout dulu. Peminjam. Oke, di menu peminjam ada peminjam. Oke, peminjam di sini ada nama pegawai. Nama pegawai ini saya buat sama ya. Ini tidak sesuai dengan nama usernya. Jadi ini saya buat seolah-olah itu yang bisa login pegawai peminjam gitu saja. Kalau misalkan kalian mau improvisasi ini disesuaikan nama user juga tidak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Cuman ini saya buat sama saja. Oke, di sini ini seharusnya tidak tampil karena si peminjam tidak dapat memproses ya. Coba kita lakukan satu pinjaman. Video 10 PMJ 010. PMJ 010. Oke. Nah, di sini dia seharusnya tidak bisa melakukan proses. Kalau gitu kita perbaiki dulu ini agar ini tidak tampil. Yang bisa melakukan proses ini kan hanya di bagian operator. Oke, kita buat satu file lagi ya. Sama seperti pengembalian. Kita copy saja dari pengembalian. Copy. Kemudian kita paste di sini juga. Di bagian pack. Nah, ada pengembalian copy. Ini kita rename. Namanya ganti pengembalian 1. Nah, oke, nah isiannya sama, cuman yang kita hapus adalah opsi karena kita tidak butuh. Sama yang di bawahnya. Yang ini. Ini ya. Ini kan tampilan untuk opsi. Ini kita hapus. Dan kita save. Lalu jangan lupa di bagian indeks berarti kita arahkan ke peminjaman ini yang level 3 ke peminjaman 1, kemudian kita buat satu lagi case ya. Ctrl C, kita taruh bawahnya dengan nama peminjaman 1, ini juga kita save, kita simpan, lalu kita coba jalankan. Kita logout dulu ya. Peminjaman, login lagi menggunakan akun peminjam. Pack peminjam.php indeks PHP 132. Indeks PHP 1 include. Sorry, yang kita copy tadi ternyata pengembalian ya, salah ya. Saya hapus dulu. Yang kita copy seharusnya peminjaman ya, bukan pengembalian. Peminjaman yang atas ini. Copy, kemudian kita paste di sini. Di sini, kalian klik packnya, kemudian klik kanan, paste. Nah, ini. Kemudian klik kanan, kita rename. Kopinya kita hilangkan. Kita lihat di bagian indeks
peminjaman, oh sudah benar, peminjaman 1 ya, tadi salah namanya karena yang kita copy tadi adalah pengembalian, seharusnya peminjaman. Oke, kita coba cek lagi. Nah sudah ya, oh, ini belum kita hapus. Nah opsi ini kita hapus dulu, opsi di peminjaman 1, peminjaman 1 opsi kita hapus, kemudian yang bagian prosesnya itu juga kita hapus. Ini ya, bagian proses mulai dari ini TD, hapus. Kita save, kita refresh. Nah ini yang seharusnya tampil di halaman peminjam. Ini kita tidak atur ya. Kalau kalian ingin menambahkan script, jadi dia otomatis membaca nama peminjam, tambah lebih bagus. Cuman di sini saya tidak menambahkan, langsung saja, karena seolah-olah ini hanya pegawai ya, peminjam gitu saja. Jadi ada satu akun peminjam seperti itu. Contoh kita tambahkan satu lagi di sini. Bahkan penghapus, kita pinjam 10, kita simpan. Oke, ininya masih belum berubah, berarti kita perlu merubah satu lagi. Nah ini kita save, coba kita refresh, kita pinjam satu lagi di PMJ 012. Ya, Rizky pinjam meja PC 5, meja PC 5. Oke, PMJ 12 sudah masuk ya, konfirmasi. Nah ini yang bisa mengkonfirmasi adalah si operator. Kita coba pindah ke operator. Pinjaman, nah, kita proses, kemudian seolah-olah oke, kita pindah dulu di bagian peminjam. Pinjam, nah sudah status dipinjam. Oke, kita seolah-olah ingin mengembalikan ke bagian operator. Oke, kita seolah-olah akan mengembalikan yang tadi ini ya, PMJ 012, kita proses, kembalikan tanggal sekarang, kita simpan. Di status peminjaman sudah dikembalikan. Kita cek lagi di peminjaman, peminjam. Nah, statusnya sudah dikembalikan. Oke. Jadi ini aplikasinya sangat sederhana sekali ya. Kita tidak bermain terlalu banyak. Ini hanya script sederhana sekali, sangat-sangat sederhana. Kalau nanti ya mungkin di video selanjutnya, mungkin kalau ada waktu akan saya buatkan video untuk pembuatan ini, pengembangannya ini kita buat yang lebih bagus lagi. Cuman ini adalah aplikasi peminjaman inventaris kantor yang sangat sederhana. Ini hanya untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan dari uji level ya. Oke, kita lanjutkan pemenuhan fitur. Kita sudah semuanya ya, sudah selesai. Tadi ada penambahan script sedikit. Lalu kita lanjut ke ini, fitur minimal sudah kita bahas. Oke, desain yang poin ini, desain dibuat memperhatikan estetika user friendly. Oke, estetika user friendly. Menurut saya untuk aplikasi ini tampilannya sangat simple karena sangat sederhana sekali. Ini menurut saya sangat user friendly sekali ya, karena tidak terlalu banyak menunya hanya 4, kemudian per menunya juga sudah jelas, kita sudah kasih keterangan-keterangan. Ini menurut saya sudah ya simple sekali. Terus kemudian form pelaporan dibuat sekomunikatif mungkin. Untuk form pelaporannya coba kita cek. Untuk laporannya juga tidak terlalu rumit, hanya ada beberapa menu yaitu filter dan cetak laporan, hanya itu saja. Ini tidak terlalu rumit, jadi menurut saya komunikatif. Kemudian terapkan pemrograman berbasis objek atau object oriented programming. Nah ini mungkin saya tidak menerapkan ya, karena yang saya pakai adalah full PHP. Jadi PHP natif, saya tidak memakai pemrograman berorientasi objek ya, atau object oriented. Jadi scriptnya ini adalah PHP natif full. Kemudian
Itu mungkin yang ini, jadi kita tidak memakai ini ya, saya pakai PHP natif. Kalau kalian ingin mengembangkan ya juga tidak apa-apa. Terus kemudian kita bahas yang poin D, hubungkan aplikasi dengan basis data. Pilih dan install aplikasi server basis data yang diinginkan. Oke, jelas basis datanya kita pakai localhost ya, dari SAMPP. Jelas. Terus kemudian buat basis data dengan PDM sebagai berikut. Oke. Ini juga sudah kita buat kemarin, kita buat ya sama ya, kurang lebih hanya penambahan pada jumlah, yang lainnya sama, semuanya sama. Di sini juga ada keterangan, desain basis data di atas basis data dasar peserta ujian dapat menambahkan tabel atau field sesuai kebutuhan berdasarkan kreativitas agar aplikasi yang dibuat berfungsi secara maksimal. Saya di sini tidak menambahkan apapun, tidak menambahkan tabel ya. Hanya kemarin penambahan jumlah saja, itu penambahan field 1 agar bisa merelasikan dua tabel ini, detail pinjam dan peminjaman, itu saja. Karena kalau tidak ada ID peminjaman di sini, dia tidak bisa melakukan relasi ya. Kemudian terapkan storage procedure. Storage procedure saya mungkin tidak memakai ya, karena storage procedure ini biasanya digunakan pada stok atau jumlah barang. Sebenarnya bisa dipakai di sini. Cuman kita akan menambahkan tabel lagi sepertinya. Karena kalau dilihat dari tabel seperti ini tidak bisa melakukan storage procedure. Artinya yang dilakukan hanya satu storage procedure, yaitu pengurangan jumlah inventaris, yaitu dan pengembaliannya. Kan tetapi untuk laporannya mungkin kita akan kesulitan, karena pada detail pinjam otomatis stok itu akan hilang dan tidak akan terrekod seperti itu. Jadi saya tidak membuat storage procedure pada database-nya. Kemudian hubungan aplikasi dengan basis data sudah kita lakukan, yaitu di bagian ini. Nah, ini bagian desain kemarin di awal-awal sudah kita buat untuk relasi database-nya ya. Oke. Kemudian lakukan debugging. Oke, lakukan uji coba real time sudah. Pastikan langkah-langkah pendeteksian kesalahan dilakukan dengan benar ya. Pastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik. Kita tadi sudah cek ya, satu persatu sudah jalan. Ya, mungkin ada kekurangan, ya tidak apa-apa, karena memang aplikasi ini sangat sederhana dan sangat simpel sekali. Yang penting cukup untuk memenuhi kebutuhan uji level gitu saja. Terus kemudian buatlah dokumentasi manual singkat penggunaan aplikasi. Buatlah dokumentasi fitur-fitur dalam aplikasi, user manualnya ya, manual book untuk penggunaan. Buatlah dokumentasi pengembangan aplikasi. Nah, ini silahkan dua poin ini kalian buat sendiri ya, untuk user booknya, manual booknya. Admin itu bisa ngapain saja, caranya bagaimana, prosesnya bagaimana, itu silahkan kalian buat sendiri-sendiri dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, lalu untuk aplikasi ini, sekali lagi, ini aplikasi sangat sederhana, kebutuhannya untuk uji level. Jadi kalau kalian mungkin nanti di video-video selanjutnya, kalau saya ada waktu ya untuk pengembangan aplikasi ini semakin baik, ya kita buat lagi yang semakin keren untuk menambahkan fitur-fiturnya. Mungkin kita bisa pakai storage procedure dan object oriented programming dan lain sebagainya agar lebih bagus. Jadi ada pengurangan stok, penambahan stok, penambahan barang yang sudah ada bagaimana, seperti itu. Tapi untuk aplikasi yang kita buat sekarang, ini aplikasinya insya Allah sudah cukup memenuhi untuk uji level, seperti itu. Efisiensi baris program, kreativitas atau inovasi akan dinilai lebih oleh penguji. Oke, silahkan kalian pelajari apa yang sudah kalian buat. Kalian pelajari lagi, terutama fungsi per fungsinya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Yang bagian ini untuk apa? Nah, itu kalian perlu memahami lagi agar besok waktu presentasi kalian tidak ada kendala. Kalian setidaknya mengetahui fungsi-fungsi dari setiap coding yang sudah kalian buat, seperti itu. Baik, untuk video kali ini
Itu saja, kita review sedikit. Tadi ada penambahan sedikit untuk skripnya ya, karena memang ada revisi sedikit. Oke, sudah. Itu mungkin video kali ini untuk pembuatan aplikasi daftar aplikasi inventaris kantor ya, aplikasi inventaris kantor yang sangat sederhana. Silahkan kalian kembangkan sendiri apabila kalian ingin mengembangkannya. Baik, terima kasih dari saya akhiri sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.